Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 10 Guru Dharma. Shin Fasyang Sutra Teratai episode 1200. Jalinan jodoh lampau tidak hilang dan sifat Buddha sebagai prinsip kebenaran senantiasa ada. Bila mengikatkan mutiara pada orang sadar, mungkin mendengar tetapi tidak paham, sama seperti mengikatkan mutiara pada orang mabuk. Tetap saja sulit untuk menjaga kelangsungan hidup. Buddha Mahabhijna Janabibu pada kalpa sebanyak butiran debu dulu menyebarkan dan mengajarkan Sutra Teratai. Di sini, 16 orang pangeran membabarkan ulang dan mewariskannya. Perumpamaan kota gaib mengungkit tentang tidak hilangnya jalinan jodoh lampau. Mengikatkan mutiara menerangkan kalau sifat Buddha sebagai prinsip kebenaran senantiasa ada. Ibarat memiliki kapasitas unggul tetapi bersedia untuk menjadi orang kebijaksanaan rendah. Pada bagian ini adalah untuk mengingatkan kembali semua orang. Mengingatkan tentang bab perumpamaan kota gaib. Bagaimana sifat hakiki setiap orang sejak waktu tanpa awal, sejak kalpa sebanyak butiran debu sebelumnya, sifat hakiki kita senantiasa ada. Sifat hakiki tata kita adalah bawaan sejak lahir. Itu tanpa awal dan tanpa akhir. Dalam Sutra Teratai, Sang Buddha dengan ulas asih terus mengingatkan kita bahwa kita semua pada hakikatnya memiliki sifat kebudaan. Sang Buddha berharap kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Bila mengikatkan mutiara pada orang sadar adalah seperti mengatakan kepada orang yang sadar, "Ayo, saya akan memberimu permata. Ketika Anda menerima permata ini, Anda harus dengan sungguh-sungguh untuk menghayati dan memahaminya." Kita masing-masing memiliki sebuah permata di dalam diri kita. Sifat hakiki kita yang sedemikian adanya, tetapi kita justru seperti ini, diselimuti ketidaktahuan dari kehidupan demi kehidupan. Maka itu ada sebuah permata di dalam diri kita. Tetapi kita tidak mengetahuinya, bahwa permata itu tidak ternilai harganya. Itu sangatlah berharga. Tetapi kita hanya iri kepada orang lain karena memiliki permata. Sebenarnya, kita memiliki sebuah permata di dalam diri kita. Namun, kita tidak mengetahuinya. Sama seperti kita mendengar Dharma, kita memiliki niat mendengar Dharma. Namun, kita mendengar dan tidak mencari pemahamannya. Tidak bersungguh-sungguh menghayatinya, Buddha Dharma. Bagaimana kita berkata bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak meninggalkan Buddha Dharma? Kita bertanya pada diri sendiri, dalam kehidupan sehari-hari, berapa kali dalam pikiran kita muncul, ini adalah sesuai dengan Dharma. Sesungguhnya, cara kita menjalani hidup tidak terlepas dari Buddha Dharma, tidak terpisahkan dari Buddha Dharma. Ketika kita mendengarkan Buddha Dharma, namun dalam kehidupan sehari-hari tidak memahami Buddha Dharma, inilah yang perlu kita introspeksi dengan sungguh hati. Introspeksi mengapa kita tahu dengan jelas Buddha Dharma di dunia ini. Buddha Dharma tidak terpisahkan dari dunia. Para Buddha mencapai kebudaan di dunia ini. Secara jelas, Buddha Dharma di dalam hidup kita, namun kita tidak tahu dan tidak paham. Mendengar tapi tidak memahaminya. Meskipun kita mendengar, saya tahu, tapi saya tidak terlalu memahaminya. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat hakiki tatata. Kita tidak tahu bahwa sifat hakiki tatata kita sendiri pada dasarnya mengikuti kita dari kehidupan ke kehidupan, tanpa awal dan tanpa akhir, yaitu tanpa henti. Tapi yang disayangkan dalam kehidupan, sebersit kegelapan batin telah menyebabkan kerisauan. Karena kerisauan telah menimbulkan tindakan kita untuk menciptakan kekuatan karma dari sebab dan kondisi. Karena adanya kekuatan karma dari sebab dan kondisi telah menuntun kita, menyebabkan kita tidak bisa mengendalikan diri sendiri, bertumimbal terus di tempat jenis kelahiran dari 6 alam.
membuat kita tidak dapat mengendalikan diri sendiri. Inilah yang perlu kita introspeksi diri sebagai makhluk awam. Kita harus mengintrospeksi diri sendiri. Jelas diri sendiri memiliki permata di dalam batin kita, namun kita tidak menyadarinya. Ini seperti saat mendengarkan dharma. Setelah mendengarkannya, lalu melupakannya. Mendengarkan namun tidak direnungkan. Jika tidak direnungkan, bagaimana bisa mempraktikannya? Mendengarkan, merenungkan, mempraktikkan. Mendengarkan lalu harus merenungkan dengan bersungguh hati. Dalam kehidupan sehari-hari, pikiran atau hati tidak terpisah dari Dharma. Dharma tidak terpisah dari Buddha. Dharma Buddha ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita bisa seperti ini, dalam batin ada Buddha. Maka tempat pelatihan diri ada di dalam tindakan kita. Tempat pelatihan Buddha Dharma ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita tidak benar-benar bersungguh hati atau mendengarkan namun tidak memahaminya. Sama seperti orang mabuk diikatkan mutiara. Pemabuk, dia sudah mabuk, menaruh sebuah permata pada dirinya, sebenarnya dia juga tidak mengetahuinya. Seperti sulit untuk menjaga kelangsungan hidup. Permata yang tidak ternilai ada pada dirinya, namun terus bergulir dalam kesulitan. Pada akhirnya, kehidupannya tetap saja di dalam kemiskinan, sulit untuk menjaga kelangsungan hidup. Ini adalah yang disampaikan Buddha Mahabhisna Janabibu dalam bab perumpamaan kota gaib. Masa Buddha Mahabhisna Janabibu sebelum Buddha Sakyamuni telah melalui kalpa sebanyak butiran debu yang lalu. Buddha Sakyamuni, dia sudah membahas waktu yang tak terhitung lama sebelumnya menggunakan kalpa sebanyak butiran debu sebagai perumpamaan. Saat itu menyebarkan dan mengajarkan sutra teratai. Buddha Mahabhisna Janabibu pada saat itu sudah mulai membabarkan sutra teratai. Setelah membabarkan sutra teratai, lalu pergi ke kediaman dari keheningan. Masa 16 pangeran dimulai. Membabarkan ulang sutra teratai, mewariskan kendaraan tunggal Dharma Agung ini. Itu adalah sutra teratai yang menakjubkan. Sutra teratai yang menakjubkan sudah mulai dibabarkan sejak kalpa sebanyak butiran debu yang lalu. Bukan Buddha Sakyamuni yang pertama kali mengajarkan sutra teratai. Sejak dahulu kala, 16 orang pangeran telah menyebarkan dharma, meneruskan ajaran, sehingga membuat ingatan semua orang menjadi lebih mendalam. Ini adalah masa yang disebutkan dalam bab perumpamaan kota gaib. Buddha mengungkit tentang masa dahulu kala, menceritakan tentang era Buddha Mahabhisna Janabibu. Pada masa itu, kita sudah tahu bahwa sutra teratai sejak masa dahulu kala, masa tiada awal dan tiada akhir, telah ada bersama sifat hakiki tata kita. Ada bersama-sama dengan prinsip kebenaran dari segala sesuatu di semesta alam. Artinya, kita telah bersatu padu dengan alam semesta. Ada bersama era sutra teratai. Artinya, sifat hakiki tata kita senantiasa ada. Tidak pernah rusak maupun hilang. Hanya saja kita tidak memahaminya. Mutiara yang diselipkan perumpamaan tentang mutiara di tubuh kita menunjukkan bahwa sifat Buddha sebagai prinsip kebenaran senantiasa ada. Prinsip kebenaran dan sifat hakiki tata setiap orang, semua ini selalu ada. Hanya saja kita meskipun memiliki kapasitas besar dan setiap orang bisa mencapai kebudaan, namun kita para makhluk rela untuk terjatuh. Kita tidak berkenan bahwa setelah mendengarkan Dharma, kita harus segera mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan. Melatih diri sesuai dengan Dharma. Setelah mendengarkannya, kita harus menyadarinya. Barulah kita bisa meneruskan dan menyebarkan Dharma, masuk ke tengah orang banyak untuk mengajari dan menyadarkan para makhluk.
Kita semua bisa melakukan ini. Kita semua memiliki potensi baik ini. Semuanya memiliki kemampuan ini. Kita semua memiliki kapasitas besar. Tetapi kita sendiri yang rela menjadi orang dengan kebijaksanaan rendah. Semua orang hanya ingin demi kebaikan diri sendiri. Mereka tidak ingin menghadapi kendaraan besar dan menapaki jalan bodhisatwa serta masuk ke tengah orang banyak. Ini sungguh disayangkan. Manusia pada dasarnya ada mempunyai sifat hakiki ini. Ada kemampuan ini. Hanya kita sendiri tidak bersedia menerimanya. Asalkan kita ada keyakinan, pemahaman dengan hati yang dalam, tidak ada hal yang tidak bisa kita lakukan. Dengan sungguh-sungguh meyakininya, ajaran Sang Buddha adalah demikian mengajari kita. Seandainya kita bisa mengikis atau melenyapkan perasaan curiga dari hati, timbul akar yang mendalam, terus mengakar ke bawah, ke atas dengan sendirinya akan sangat subur. Ini adalah ke atas memohon ajaran dan ke bawah membimbing para makhluk. Jalan bodhisatwa di satu sisi memohon, di satu sisi mempersembahkan. Dapat dikatakan mengatakan dharma yang sudah kita pahami, mengatakan apa yang sudah kita lakukan, seperti beberapa hari yang lalu di tahun 2016, para praktisi kehidupan suci kita pergi menghadiri forum konferensi Buddhis Internasional ke-13. Semua orang berdiskusi dengan teori, tetapi kita mengatakan apa yang saya lakukan, melakukan apa yang saya katakan. Kita ada bukti dan fakta, ada kesungguhan. Dengan dharma ini diterapkan dalam kerumunan orang banyak, penderitaan orang banyak. Dengan dharma ini mencabut penderitaan semua makhluk. Kehidupan manusia saat kebingungan, dengan dharma ini membimbingnya. Kembali masuk ke dalam jalan bodhisatwa. Dengan dharma sejati mengatakan apa yang kita lihat, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita lakukan, hal yang sudah kita katakan. Demikian ada bukti dan fakta. Prinsip kebenaran ini bukan kosong tanpa esensi. Dengan kekosongan tanpa esensi, ada berbagai masalah, benda dan orang. Bisa dijadikan sebagai perumpamaan. Maka Sang Buddha sering menggunakan perumpamaan saat mengajarkan sutra. Menjelaskan dengan menggunakan perumpamaan. Menganalisa menggunakan hukum sebab akibat. Prinsip kebenaran yang tanpa wujud harus dijelaskan melalui orang, masalah dan benda, agar dapat diterangkan dengan jelas. Ini akan bisa membuktikan bahwa dharma itu dapat digunakan di dunia ini, agar kita dapat memahami prinsip kebenaran yang tanpa wujud. Dengan harapan saat kita terjun ke masyarakat, kita akan memiliki banyak metode untuk membimbing para makhluk. Ada dharma untuk menyadarkan para makhluk. Inilah prinsip kebenaran. Seperti di selatan Taiwan, ada seorang perumah tangga Tuan Wang Paoyu. Dia masih muda. Dia tadinya hanya bekerja sebagai pegawai hotel, tapi dia sangat rajin dan mendapatkan perhatian dari direktur dia. Dia mengurus bagasi di hotel. Saat tamu hotel tiba di hotel, tugas dia mengurus bagasi tamu dengan baik. Begitu saja. Direktur melihat anak muda ini sangat rajin dan jujur. Hatinya juga sangat terbuka lebar, sering senyum, tidak perhitungan dengan orang lain, dan sangat ingin bekerja. Direktur melihat orang ini sangat berbakat, maka angkat dia menjadi asisten khusus. Dia sering dipuji orang, namun dia merasa kehidupan di hotel ini bukanlah impian dia. Dia ingin mendapatkan kesempatan untuk bersentuhan dengan masyarakat umum. Setelah itu, dia giat belajar bahasa Inggris dan menjadi guru bahasa Inggris. Kemudian, dia merasa masih bisa menjalin hubungan dengan publik yang lebih luas.
Jadi, dia menjadi pembawa acara stasiun radio. Saat ini sudah 9 tahun di stasiun radio. Hingga tahun 2014, seharusnya pada saat itu telah menjadi donatur. Namun ada orang yang mengajaknya bergabung dengan Suci. Dia mengatakan, "Baik-baik, nanti cari waktu." Jadi waktu berlalu begitu saja. Hingga pada 1 tahun di Hari Ibu, seharusnya pada Hari Ibu di tahun 2013. Dia tidak bisa pulang merayakan Hari Ibu dengan mamanya. Dia masih berada di stasiun radio. Dengan demikian memanggil mama. "Hari ini adalah Hari Ibu. Saya tidak bisa kembali menemanimu. Jadi di tempat ini, agar orang dapat memesan lagu di stasiun radio, terima kasih kepada mama." Dengan seperti ini, menganggap sebagai tanda rindu pada mama. Di antara ini ada seorang supir taksi yang juga merupakan insan suci kita. Mendengarkan stasiun radio sedang mengudara. Supir taksi mendengarnya dan mulai merasa bahwa pembawa acara stasiun radio sangat berbakti. Pada saat itu, kita akan mulai acara pemandian Rupang Buddha. Supir insan suci kita menelponnya dan berkata, "Kami akan mulai acara pemandian Rupang Buddha. Anda sangat merindukan mamamu. Hari Waisak Suci adalah 3 festival dalam 1. Mendoakan mamamu. Saya mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam acara Waisak, pemandian Rupang Buddha." Kemudian dia datang untuk menghadiri. Dia sangat terkejut ketika memasuki tempat acara pemandian Rupang Buddha. Jadi, dia mulai mengambil keputusan untuk bergabung dengan Suci. Di Suci, dia merasa berbuat baik di tengah orang banyak. Begitu banyak Sesyung Suci. Apa yang dilakukan semua orang adalah demi menyelamatkan manusia di dunia ini. Banyak kesempatan menjalin jalinan jodoh baik dengan orang banyak. Kita dapat menjalin jalinan jodoh baik dengan semua orang. Jadi, mendengarkan Dharma, menjalin sosialisasi, dan pelatihan, mulai menjadi sangat tekun. Kemudian, dia mundur dari pekerjaannya untuk fokus mengabdikan dirinya di Suci. Saat pelatihan relawan berlangsung, pendengar yang hadir ada 6 orang. Seharusnya ada 8 orang. Namun yang benar-benar dilantik menjadi komite ada 6 orang. Seperti inilah masuk ke masyarakat untuk membimbing semua makhluk. Saat ini jika terdapat kegiatan besar, dia sangat aktif dan sering menjadi MC. Benar-benar bersungguh hati. Inilah orang yang berkapasitas unggul. Asalkan ada tekad, maka dia bisa mengubah diri dari kecil menjadi besar. Tekadnya pada mulanya adalah sebuah tekad yang besar, membangkitkan tekad kendaraan besar, ingin masuk ke tengah masyarakat, menjalin jodoh baik dengan masyarakat. Jadi, dia juga harus melewati tahap dari Sravaka ke Pratyeka Buddha. Dari kecil menjadi besar, dari seorang pelayan di sebuah hotel hingga menjadi asisten khusus dari direktur. Lalu masih berharap untuk bisa terlepas dari kehidupan di hotel, sehingga bisa sangat bebas menjalin jodoh baik dengan banyak orang. Sehingga dia rela untuk mengikuti les untuk belajar bahasa Inggris. Secara bersamaan juga menjadi seorang guru. Lalu menjadi penyiar dari sebuah radio. Seperti ini, pendengarnya sangat banyak. Jadi dia mulai menyebarkan pola makan vegetarian. Dia kemudian meminta pendengarnya untuk berkumpul kembali, memulai semacam perkumpulan ngopi. Perkumpulan teman kedai kopi, toko serba ada, pasar malam, dan lain-lain. Tempat apapun di dalam kehidupan sehari-hari merupakan tempat yang bagus bagi Wang Paoyu untuk merekrut relawan. Singkat kata, anak muda sekarang baru berusia 40 tahunan. Benar-benar batinnya bertekad besar, membangun ikrar agung. Secara alami, dia waktu masuk ke dalam kerumunan orang untuk membimbing para makhluk tidaklah sulit. Dia berkata,
Saya selalu mengatakan apa yang telah saya lakukan, melakukan apa yang telah saya katakan. Master mengatakan demikian. Kehidupan sehari-hari semua adalah tempat pelatihan. Benar. Ambil dan terapkanlah Dharma. Gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gunakan dalam kerumunan orang. Gunakan Dharma untuk membimbing makhluk. Ada Dharma untuk menyadarkan. Bukan tidak ada Dharma untuk membebaskan. Yang dibutuhkan para makhluk saat ini adalah orang-orang yang membangkitkan tekad luhur untuk mensucikan hati manusia. Ini adalah kesempatan yang sangat mendesak untuk saat ini. Sang Buddha pernah membabarkan Sutra Teratai. Bukan di masa Buddha Sakyamuni baru mulai dibabarkan, tapi di masa sebelum Kalpa sebanyak butiran debu yang lalu, masa Buddha Mahabhisnajana Bibu, semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Setiap Buddha yang datang ke dunia, pada akhirnya pasti akan membabarkan sampai tamat Sutra Teratai. Agar orang-orang mengetahui di dalam tubuh ada sebutir mutiara. Mendengarkan Dharma agar kalian mengetahui mutiara yang diberikan kepada kalian. Sudah memberikan mutiara kepada kalian. Apakah kita telah menggunakannya? Kita tidak menggunakannya, maka tidak akan paham. Kita ada menggunakannya. Mutiara ini dapat memperpanjang jiwa kebijaksanaan kita, memperkaya jiwa kebijaksanaan kita, dan kita tidak menggunakannya. Jadi setiap orang mabuk yang berbaring di dalam jiwa kebijaksanaan kita masih tidak cukup berlimpah. Jadi kita harus bersungguh hati. Kita semua orang ada mutiara yang sangat berlimpah dan tak ternilai. Harus bersungguh hati. Mari lihat naskah sutra sebelumnya. Semua orang yang berada di hadapan Buddha dan mendengarkan Sutra Teratai, baik berupa sebait syair atau satu kalimat, bahkan hanya membangkitkan sebersit pikiran ikut bersukacita, aku memberikan peramalan pada semuanya. Kelak mereka akan memperoleh Anuttara Samyak Sambodhi. Sutra Teratai Bab 10, Guru Dharma. 80.000 makhluk agung ini, Bhai Sajya Raja. Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu memahaminya? Walaupun 80.000 makhluk agung tidak sering mendengarkan sutra, tetapi asal mereka ada mendengarkan dan mendengarkan langsung di hadapan Buddha, bahkan sebait syair dari Sutra Teratai yang menakjubkan. Sebait syair adalah gabungan dari 4 kalimat yang membentuk syair, ataupun hanya satu kalimat, bahkan hanya timbul sebersit perasaan sukacita. Jika ada kondisi pendukung yang demikian, menanam benih kondisi demikian. Saya, Sang Buddha, akan memberikan peramalan kepada mereka semua. Ini adalah sebutir benih yang telah tertanam ke dalam hati. Jadi demikianlah kewelas asihan Buddha. Selanjutnya, naskah sutra mengatakan, Buddha memberitahukan Bhai Sajya Raja, setelah Tathagata parinirvana, sekiranya ada orang yang mendengarkan Sutra Teratai, bahkan hanya sebait syair atau sebuah kalimat, lalu membangkitkan sebersit pikiran ikut bersukacita. Aku juga memberikan peramalan akan Anuttara Samyak Sambodhi pada mereka. Sutra Teratai Bab 10, Guru Dharma. Buddha kembali memanggil, Wahai Bhai Sajya Raja, ketika saya masih berada di dunia, asalkan mereka ada mendengarkan satu kalimat atau sebait syair dan sebersit niat turut bersukacita, maka saya akan memberikan peramalan kepadanya. Bahkan jika setelah saya memasuki parinirvana, kalau ada yang mendengarkan Sutra Teratai yang menakjubkan, biarpun satu kalimat atau sebait syair dan sebersit niat turut bersukacita, saya juga akan memberikan peramalan padanya. Itulah Buddha. Buddha yang abadi. Buddha sesungguhnya tidak lahir dan tiada kemoksaan. Buddha Sang Maha Sadar selamanya ada di dunia. Ketika Buddha sudah memasuki parinirvana,
adalah seperti kita sekarang ini. Walaupun tubuh Buddha sudah moksa, namun Dharmakaya dari Buddha Sang Maha Sadar masih bertahan selamanya. Dengan ajaran dari Buddha digunakan di saat ini, baik satu kalimat dan sebait syair, kemudian ikut bersukacita dan menyerapnya ke dalam batin, kita juga bisa mendapatkan pemberkatan dari Buddha. Ini menunjukkan bahwa kita semua memiliki sifat hakiki dari 3 permata, hati Buddha dan hati makhluk tiada beda. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat hakiki yang tersadarkan. Ketika menerima Dharma dan tercerahkan akan sifat hakiki kebudaannya sendiri, inilah yang perlu kita hayati dengan sungguh hati. Sehingga setelah Buddha parinirwana, orang-orang yang mampu menerima dan menegakkan sutra menakjubkan ini akan dinamakan Guru Dharma. Setelah Buddha parinirwana, akan ada orang-orang yang mendengarkan Dharma dan seketika bersukacita dalam hati, menerima, menegakkan, dan membabarkan Dharma. Sang Buddha mulai seperti ini, memberikan peramalan untuk masa mendatang. Kelak, jika Buddha sudah parinirwana, Buddha Sakyamuni mengatakan seperti ini, "Jika saya kelak telah parinirwana, ada orang yang bersedia menerima dan menegakkan sutra teratai yang menakjubkan. Maka nama orang ini akan disebut Guru Dharma. Karena mereka menerima dan menegakkan Dharma, lalu membabarkan Dharma, mendengarkan Dharma dan diserap ke dalam hati, lalu mempraktikkan dalam tindakan nyata, dan membabarkan dan mewariskan Dharma. Maka dia dinamakan Guru Dharma." Ini adalah setelah Buddha memasuki paranirwana. Jika ada orang yang seperti ini setelah mendengarkan Dharma, hatinya bersukacita, kemudian bersedia menerima dan menegakkan Dharma ini, sutra teratai yang menakjubkan, orang seperti ini menjadikan Dharma sebagai guru, menjadikan sila sebagai guru, menjadikan Dharma sebagai guru, menjadi guru bagi orang lain, menjadi guru bagi praktisi Dharma. Ini adalah cara bagaimana kita mewariskan Dharma. Sang Buddha memberikan peramalan kepada kita seperti ini, memberikan peramalan untuk masa mendatang. Itu adalah kita sekarang. Jika kita bisa menyerap Dharma masuk ke dalam hati, bisa mempelajari Dharma secara luas, esensi dari Dharma dipakai dalam kehidupan sehari-hari kita, dipakai di antara para makhluk yang penuh dengan ketidaktahuan dan kerisauan, bisa membuat mereka berlindung dan melangkah di sebuah jalan pencerahan, menunjukkan dan memandu arah bagi orang. Dengan demikian, kita juga merupakan orang yang berlindung, membabarkan dan mewariskan Dharma. Ini adalah Sang Buddha memberikan peramalan kepada kita seperti ini. Setelah beliau parinirwana, yaitu masa kita sekarang, jadi poin dari bab Guru Dharma ada di sini. Poin pentingnya di sini. Berharap setiap orang harus memperhatikan sutra teratai. Sutra teratai adalah jalan mencapai kebudaan. Sutra teratai adalah untuk membuat kita memahami. Semua orang bisa mencapai kebudaan. Ini adalah sebuah jalan pelatihan supaya kita semua orang hendaknya mempraktikkan dalam tindakan nyata. Sebuah jalan pelatihan yang membuat kita mampu untuk menapakinya. Jadi, Buddha memberitahukan Vaisajya Raja setelah Tathagata parinirwana adalah zaman setelah Buddha Sakyamuni memasuki parinirwana. Buddha memberitahukan Vaisajya Raja setelah Tathagata parinirwana di atas menjelaskan kalau masa Buddha ada di dunia hingga setelah menampakkan parinirwana. Ini menunjukkan saat Buddha berada di dunia telah membabarkan sutra teratai. Sutra teratai selama waktu 7 hingga 8 tahun sudah dekat dengan waktu Buddha akan memasuki parinirwana. Oleh karena itu, beliau mempercepat pembabaran. Ia berharap agar semua orang bisa menitik beratkan ajaran sutra teratai. Dengan mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan, semua orang harus mempraktikannya secara nyata. Di dalam jalan Bodhisattva,
Jadi, dari waktu Sang Buddha masih berada di dunia, hingga setelah beliau menampakkan parinirwana, ia terus-menerus berharap untuk bergegas, agar semua orang memahami seberapa penting makna dari sutra ini, serta paling penting menyebarluaskannya di dunia ini, dikarenakan sutra teratai berisikan harapan mendasar Buddha. Bagian sutra teratai ini menjelaskan bahwa dari beliau mencapai kebudaan hingga ia membabarkan sekarang. Oleh karena itu, beliau terus-menerus mengingatkan kita, berharap semua orang harus mempraktikannya secara nyata. Oleh karena itu, sekiranya ada orang yang mendengarkan sutra teratai, bahkan hanya sebait syair atau sebuah kalimat, lalu membangkitkan sebersit pikiran ikut bersukacita. Ketika mereka mendengarkan satu kalimat sebait syair saja, mereka bisa timbul rasa sukacita. Sekiranya ada orang yang mendengarkan sutra teratai, bahkan hanya sebait syair atau sebuah kalimat, lalu membangkitkan sebersit pikiran ikut bersukacita. Orang yang mendengarkan sebait syair atau sebuah kalimat dari sutra ini, dan dalam sebersit pikiran memunculkan perasaan sukacita. Sebait syair terdiri dari 4 baris kalimat. Kekuatan dari sebait syair dapat membangkitkan sebersit pikiran ikut bersukacita. Sebait syair terdiri dari 4 baris kalimat. Kita sering memberikan hormat dan sujud kepada sutra. Syair-syair yang kita sujud masing-masing terdiri dari 4 kalimat. Ini adalah hal-hal yang kami pahami dengan sangat baik. Setiap syair mengandung ajaran mendalam yang menakjubkan. Jadi, kita harus dengan bersungguh hati. Sebait syair yang terdiri dari 4 baris kalimat memiliki ajaran yang lengkap di dalamnya. Jika kita dapat mengingat sebait syair ini di dalam hati, dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan satu kalimat setiap hari, atau sebait syair setiap hari, kita dapat mengalami kebenaran di dalam hidup kita. Di antara dharma dan semua prinsip sejati alam semesta, kita harus bisa mengetahui segalanya. Kita harus dapat memahami bagaimana Sang Buddha melakukan dengan sepenuh hati di dalam hal ini. Setelah bagian prosa, makna diikuti syair-syair yang mengulang. Ini membantu kita untuk mengingat dharma yang sama harus diulang seperti ini, sehingga kita bisa sangat akrab dengannya. Sehingga kita dapat memasukkan dharma ke dalam hati dan menanamkannya ke dalam pikiran kita. Semua yang kita lakukan dan semua yang kita katakan, semua tindakan kita, semuanya tidak dapat dipisahkan dari dharma dalam hidup kita. Ini adalah welas asih Buddha dan ajaran Buddha untuk kita. Lihatlah berapa panjang sutra teratai itu. Sang Buddha dengan welas asihnya khawatir bahwa kita akan menjadi malas. Beliau khawatir bahwa dengan sutra yang begitu panjang, jika kita tidak memiliki hati untuk melafalkan dan membaca seluruhnya dan memahami semuanya, kita mungkin tidak memiliki kesabaran itu. Jadi, Sang Buddha dengan segera memberitahu kita, kamu hanya perlu segera mendengarnya. Bahkan dengan satu kalimat atau sebait syair dari 4 kalimat, apa yang Anda dengar dapat membangkitkan minat Anda. Dan dari apa yang Anda dengar dapat Anda sadari dan pahami. Kita dapat memahaminya melalui kehidupan kita sehari-hari, bahwa sebenarnya hidup kita ini adalah dharma yang terkandung dalam 4 bait syair ini. Beliau berharap setiap orang bersungguh hati dengan dharma ini, dan menanamkan benih-benih di ladang pikiran kita. Selama kita menanam benih, kita akan memiliki sebab dan kondisi untuk bertemu kembali dengan Buddha Dharma. Seperti yang barusan dibahas tentang Tuan Wang yang berusia muda, meskipun dia menjadi donatur, meskipun ada orang mengajaknya, tetapi ketika ia menjadi donatur, sudah menanam sebuah benih. Dia juga ada mendengarkan Dharma, mengetahui, berbuat kebajikan dan berbakti kepada orang tua tidak boleh ditunda-tunda. Masuk ke tengah orang banyak menjalin jodoh baik dengan setiap orang.
Dia telah tahu semuanya. Tetapi begitu benih dan kondisi sudah matang, di hari ibu ini, saat menyelenggarakan stasiun radio, lagu bersyukur pada seorang ibu ini, rasa rindu terhadap ibunya di hari ibu ini, sebab dan kondisi, kebetulan insan suci mendengarnya. Relawan suci yang sebagai supir taksi ini, dia sendiri sedang menjalankan cuci ginjal. Setelah mereka saling berkenalan, Tuan Wang terharu dibuat oleh mereka. Merasakan kondisi tubuh yang tidak baik seperti ini, harus bisa hidup mandiri dan mengemudi mobil, dan selalu berbagi dharma dari master kepada para penumpang. Juga mampu membawa dia masuk ke dalam suci. Dia terharu dibuat olehnya. Ini dinamakan sebab dan kondisi. Satu kalimat dan sebait syair, semuanya adalah benih. Bukankah semuanya adalah jodoh? Makanya, kekuatan dari sebuah kalimat atau sebait syair dapat membangkitkan sebersit pikiran ikut bersukacita. Seperti inilah satu kalimat, sebait syair, setelah mendengarkan lalu bersukacita. Jika kita menyampaikan satu kalimat dan sebait syair kepada orang lain, juga tidak apa-apa, membuat orang lain bersukacita setelah mendengarkannya. Turut bersukacita, ini juga sedang menyebarkan benih. Jadilah petani ladang batin bagi para makhluk awam. Sangat bagus juga benih pemikiran baik ditaburkan di hati orang lain. Aku juga memberikan peramalan akan Anuttara Samyak Sambodhi pada mereka. Aku juga memberikan peramalan akan pencapaian kebudayaan kepada semuanya. Asalkan semua orang memiliki sebersit niat menerima dharma ini, walaupun hanya satu kalimat pendek, sebait syair ataupun satu kalimat, ini akan membangkitkan batin sukacita orang akan dharma. Karena orang yang demikianlah, Buddha mulai memberi peramalan tentang masa depan mereka, yang berarti bahwa mereka bisa disebut guru dharma. Ini sebabnya saat kita melihat monastik, kita akan memanggilnya sebagai guru dharma. Apakah dia telah menyebarkan dharma ke dalam batin para makhluk? Orang-orang yang meninggalkan kehidupan awam disebut biksu sebagai ladang berkah. Saya berharap kita bisa menggarap ladang berkah kita sendiri, melenyapkan kerisauan dan kegelapan batin dalam lahan batin kita. Sang Buddha mengatakan bahwa mereka yang melenyapkan penderitaan dan membantu para makhluk untuk menyebarkan benih dan menanam berkah ini disebut biksu sebagai ladang berkah. Biksu sebagai ladang berkah harus mempunyai dharma untuk dibagikan kepada orang yang berdana. Dengan demikian, saling menggarap lahan batin para makhluk. Semua orang harusnya menjadi petani bagi lahan batin para makhluk, harus menggarap hingga batin semua orang tersucikan. Sang Buddha mengajarkan kita dengan cara ini, berharap kita semua bisa menyerap dharma ke dalam batin kita. Jadi, Buddha berkata, aku juga memberikan peramalan pada mereka. Buddha memberi peramalan kepada mereka, walaupun mereka tidak mendengar banyak tentang dharma. Tetapi, Buddha juga memberikan peramalan yang jauh pada mereka, peramalan yang jauh di masa depan. Aku juga memberikan peramalan pada mereka. Pada masa mendatang, orang yang mendengarkan dharma dengan sangat sedikit, Buddha juga memberikan peramalan yang jauh pada mereka. Itu seperti 2000 murid itu. Bisa jadi 2000 murid ini belum membangkitkan tekad kendaraan besar, tetapi Sang Buddha juga memberikan peramalan kepada mereka. Di awal bab Guru Dharma, beliau berkata pada Bodhisattva Baisajya Raja, apakah engkau ada melihat 80.000 makhluk agung? Apakah ada melihat 80.000 makhluk agung? Di manakah 80.000 makhluk agung ini? Mereka adalah 8 kelompok dewa dan naga, dan orang-orang di dunia yang mencari buah Sravaka serta Patrekya Buddha. Dan mereka yang mencari jalan menuju kebudayaan, bagi mereka yang memiliki tekad, Buddha memberikan peramalan kepada mereka semua.
Tentu saja, juga untuk para makhluk di masa yang akan mendatang. Sama halnya, mereka juga menerima dharma ini. Sang Buddha juga memberikan ramalan untuk jangka yang panjang ke depan. Beliau memberikan ramalan jauh di masa depan. Sekarang, kita bisa menegakkan sutra teratai, yang berarti kita juga bisa menjadi guru dharma. Guru yang bisa menegakkan, membabarkan, dan menyebarkan dharma. Jadi, secara tepat menunjukkan kalau sutra ini baik ketika Buddha datang ke dunia ini atau setelah parinirwana, begitu orang mendengarkan sutra ini, sepatah kata dapat membuka pintu batin. Sebuah kalimat bagaikan sinar terang dari alam surga, makna tertinggi. Seperti mengikatkan mutiara pada orang sadar. Mungkin mendengar tetapi tidak paham. Orang yang tidak tahu dan belum meyakini, seperti orang mabuk diikat mutiara. Baik sekarang maupun di masa mendatang, walaupun Buddha merupakan masa lampau, sutra ini selamanya ada di dunia. Selamanya untuk memberi pencapaian kepada bodhisattva. Sehingga baik sekarang atau setelah memasuki parinirwana, sutra ini selamanya. Sepatah kata dapat membuka pintu batin. Satu kalimat bisa membuat orang merasa sukacita. Sebaik syair bisa membuat orang turut bersukacita. Mengubah pandangan kehidupan. Kita sering mendengar mengubah kehidupan. Mengubah pandangan saya, mengubah kehidupan saya. Kegagahan masa lalu sekarang melangkah dengan benar. Ini semuanya demikian. Ini merupakan sepatah kata dapat membuka pintu batin. Asalkan kita mendengarkan, setelah mendengarkan dipraktekkan dalam kehidupan, kita bisa menggunakan berbagai macam perumpamaan untuk berbagi kesan dengan semua orang, sehingga sebuah kalimat pikiran menjadi jelas, sangat bermakna. Pikiran seperti langit, sepenuhnya terang dan ceria. Jika semua orang giat mengikuti kebaktian pagi, ketika keluar, langit masih gelap. Beberapa saat setelah saya turun, kalian lihat keluar. Langit telah terang, itulah waktu telah berlalu. Sebenarnya, mendengarkan dharma ke dalam batin, demikian langit yang mulai cerah. Sepenuhnya terang, batin kita bercahaya. Bila mengikatkan mutiara pada orang sadar, seperti terhadap orang yang sadar. Sini, saya berikan kamu sebuah mutiara. Kamu terima mutiara ini. Kamu baik-baik menghayati dan memahaminya. Mungkin mendengar, tapi tidak paham. Orang yang tidak tahu dan belum meyakini, seperti orang mabuk diikatkan mutiara. Hanya mendengarkan dharma, tidak bersedia memahami, tidak meyakini. Jika demikian, kita seperti orang yang mabuk. Sebuah mutiara berharga diletakkan di dalam bajunya. Dia juga tidak tahu. Juga masih sangat miskin. Demikian berkelana di luar. Sehingga dikatakan, ini sama seperti zaman 16 pangeran duduk di ladang pelatihan. Mengulangi pembabaran sutra teratai. Merupakan prinsip kebenaran yang sama. Ini sama persis seperti 16 orang pangeran duduk di ladang pelatihan dan membabarkan ulang. Jadi, mutiara yang diperoleh sekarang ini adalah mutiara yang diikatkan oleh para samanera dulu. Mutiara yang diikatkan sekarang adalah mutiara yang akan diperoleh pada masa mendatang. Sehingga kita harus mengetahui, Buddha sejak kalpa tanpa awal yang lalu, pada zaman 16 pangeran, kita telah duduk mendengarkan sutra, tetapi kita tidak menggunakannya dan mengakumulasi kegelapan batin dari masa ke masa kehidupan. Jadi sekarang, mutiara yang diperoleh sekarang ini, jalinan jodoh sekarang sudah matang. Kita juga telah mendengarkan sutra. Ini adalah mutiara yang diikatkan oleh para samanera dulu. Ketika 16 pangeran, kita ada pada zaman yang sama dengannya. Kita mendengarkan sutra yang dibabarkan 16 pangeran. Sejak awal, telah meletakkan mutiara berharga di baju, sehingga mutiara yang diikatkan sekarang merupakan mutiara yang akan diperoleh pada masa mendatang. Yang hari ini kita dengarkan
masih akan berlanjut ke masa mendatang. Bodhisatwa sekalian, mempelajari ajaran Buddha harus demikian. Harus memahami dalam tubuh kita ada mutiara berharga. Mutiara berharga sejak masa tanpa awal sebelumnya, kita telah memiliki. Seperti kita sekarang mendengarkan Dharma, setiap hari mendengarkan. Apakah digunakan dalam kehidupan keseharian? Jika ada digunakan, mutiara berharga seharusnya digunakan dalam kehidupan keseharian. Dapat digunakan dan menaburkan benih kebajikan. Diteruskan ke masa mendatang, asalkan kita benar-benar bersungguh hati.